Nggak tahu kenapa orang-orang bilang konsisten susah. Saya masih Bener-bener, saya juga tiap hari. Jadi takutnya kayak yang membebani jadi kudu gitu. Tapi kalau Kang Cis nggak ngerasa beban. malah sakau. Halo, balik lagi di Voice of Raw. Episode kali ini kita bakal ngobrol bareng fotografer senior asal Bandung. Dari segi umur dan dari segi pengalaman. Itu Kang Krisna Satmoko atau biasa kita bakal ambil apa? Kang Cis. Kang Cis. Ya, panggilan nama bekennya Kang Cis. Kang Cis ini termasuk salah satu fotografer senior yang aktif banget di Instagram. Ya. Bener ya Kang Cis ya? Ya dari awal sih. Dari awal tuh kayaknya sekarang udah berapa ribu foto ya? 7.000 foto? 9.000. 9.000 foto diupload di Instagram. Tapi ya sebenarnya udah ada yang dihapus. Udah dihapus. Itu dulu mulai dari 2011 kan bikin kopi saya. Atau awalnya berarti kopi? Sebelumnya sih belum. 2011 kita masih motret asal. Jadi, daily gitu. Daily aja. Life. Sehari bisa 5, bisa 10 uploader. Terus lama-lama mulai tertib tuh. Dulu kalau awal tuh Instagram 1 feed ada 4 kotak. Oh iya 4 kotak ya. Terus jadi masih boros motretnya juga. Masih pakai 3GS waktu itu. iPhone ya, iPhone 3GS. Nah, mulai kesini mulai ditertipin bahwa jadi apa jurnal ada harian. temanya gitu ya. Bikin temanya jurnal harian aja. Jadi mulai itu kopi. Itu 2013 baru. Jadi selama 2 tahun tuh explore aja. Terus ya. Jadi selama 2 tahun mah motret dulu aja asal. Terus tiba-tiba nemu pola lah ya. Nemu pola terus mulai bikin yang kopi. Mulai yang kopi. Secangkir kopi itu yang jadi buku juga kan ya? Akhirnya jadi buku. Baru tahun pertama. Kan 7 tahun motretnya. Oh iya 7 tahun. Oh berarti yang buku kemarin tuh baru yang 1 tahun pertama. Oh. Jadi masih ada. Kalau ada 7 buku. 7 buku. Harusnya jadi masih ada masih ada 7 buku. Harusnya 7 buku baru sisanya masih ada 6 buku lang belum. Gila ya. Lumayan ya. Lumayan. Berarti proyek yang lahir dari Instagram tuh salah satunya yang paling gede yaitu kopi ya. Nah, zaman itu juga saya pernah motret Vespa. Oh Vespa. Vespa parkir di mana aja saya fotoin pakai. Kan mudah ya dengan HP lagi jalan keren gitu kan. Atau sambil jalan kadang-kadang di pinggir jalan di traffic light ada Vespa parkir potret. Itu dimuat. Nah, cuman sama saya nggak dijadiin dulu, biarnya dulu di keep dulu. Tapi masih ada ya di Instagram kalau kita kalau scrolling. Kalau di scrolling masih ada dulu. Kalau nggak salah hashtagnya Vespark gitu. VES Park. Gitu. Oh, oke. Cuma sekarang hashtag itu jadi ka Vespa nu anyar. Oh. Jadi hashtag itu tuh sebenarnya kepake sayang lain. Bodor kadang kita bikin hashtag dipakai sama orang. Dulu pernah tuh yang kopi. Ada yang upload pakai hashtag kopi. Saya nggak DM. Itu tuh hashtag udah tuh menang mana. Lalu hubungan lah gitu. Ya maksudnya biar mudah pengarsipan ya kalau kita nyari kan sebenarnya kan. Sebenarnya kan kalau scrolling 9.000 foto kan lumayan. Nah iya benar. Dulu tuh ada ini. Dulu ada aplikasi di Apple tuh namanya apa ya? Pokoknya kalau kita masuk ke situ, kita scroll, kita tag itu dia langsung ke Instagram. Oh. Itu saya pakai dulu buat ini, buat. Oh jadi benar-benar instan ya dan live. Namanya Insta Canvas. Oh. Dia tuh bikin. Kalau sekarang kan algoritmanya udah ada dari Instagram. Dulu kan belum ada. Oh. Jadi kita bisa lihat di situ followers kita berapa. Oh jadi third partinya. Third partinya. Terus bisa tahu Instagram kita lahir kapan, foto pertamanya apa. Ada tuh. Ini Instagram pas. Nah itu setelah periode updating makin berkembang si Instagram pasnya nggak update. Jadi ketinggalan. Jadi nggak bisa. Nggak matching lah ya. Dulu mah enak. Lihat di situ, scrollnya lebih mudah. Nggak akan berhenti tuh sampai bawah juga. Oke. Sama kayak Flickr. Flickr ya dulu ya. Flickr kalau kita sebelum Instagram kita Flickr. Terus kan di kanan tuh ada garis-garis. Kalau tangan kita ke scroll itu kan langsung ke 2013 sebenarnya. Itu buka di situ bisa ke Instagram. Sekarang kan nggak bisa. Iya, udah beda juga ya. Udah jauh. Berarti proyek-proyek yang lahir tuh
kopi, Vespa, terus ada daun. Motret daun juga ada ya? Jadi tahun kedua itu kopinya sama daun. Jadi sebenarnya kecenderungan Kang Cis tuh motret satu benda tapi banyak gitu secara berulang tiap hari secara konsisten. Ya banyak kan proyek-proyek saya yang Jelmati Tukang, terus Panto, terus Duo, itu semua motret yang gitu-gitu. Yang mirip-mirip ya. Yang mirip-mirip. Yang Jelmati Tukang tuh yang orang-orang dari belakang lah ya kalau udah nggak ngerti sebenarnya. Yang dari motret dari dari belakang dia ngikutin. Ngikutin. Dengan background yang aneh-aneh gitu ya. Ada yang bawa macam-macam, ada yang pernah bawa rumput ngebonceng orang. Iya, pernah lihat tuh. Seru sih. Itu motretnya sambil naik motor kalau saya. Kalau yang Jelmati Tukang ya. Jadi kadang-kadang proyek aku bikin pakem harus gini. Seriesnya ya. Yang kopi membatasi juga. Diri lah ya. Ngebatasin. Kayak kopi yang tahun kedua pakai daun, tahun ketiga abstrak. Tahun keempat per bulan. Jadi kita kan kopinya di pojok sebulan ya. Motret kopi itu udah di pojok sesuatu gitu. Atau sebulan pakai frame, sebulan pakai kamera gitu. Itu ngekonsistensinya gimana ya? Ngekonsistensinya. Soalnya kan agak susah ya. Ya mungkin nggak tahu kenapa orang-orang bilang konsisten susah. Bener-bener saya juga tiap hari jadi takutnya kayak membebani jadi kudu gitu. Tapi kalau Kang Cis nggak ngerasa beban. Malah sakau. Oh jadi kayak candu ya. Iya, kayak nyandu. Kayak orang olahraga gitu ya. Gitu kan. Kalau orang lari dia radius pertama 1 kilo, 1,5 kilo. Terus lama-lama melebar ya. Jadi kalau nggak lari sampai ke cuma Carangke. 1 kilo teh, malah carangke. Nah, kalau saya motret waktu itu, apalagi dengan mobile kan mudah. Ya HP ya. Jadi gampang aja motret bikin proyek. Dan saya selalu bilang kan anak juga, proyek mah hampang we gitu, jangan terlalu. Biar tidak terlalu membebani dan tengah yayai. Emang kita ngerti yang mau dibicarain gitu ya, nggak mengada-ngada lah ya. Saya ada selain Instagram saya ada 500px, ada IM. Dulu sempet tuh Instagram heboh mau berhenti, terus orang pada pindah ke IM kan? Ya yang bisa dijual ya. Yang bisa dijual. Itu IM juga akhirnya foto-foto kopi itu ada di situ. Karena nguploadnya ke sana. Ada yang laku. Alhamdulillah setelah sekian tahun baru 1 laku. Tapi ada beberapa yang saya publish buat dijual, ternyata di Getty diambil. Harga. Nah cuma saya nggak terlalu ngerti. Royalti gitu-gitunya. Beda sama yang sekarang NFT. NFT kita udah jelas. Kita nentuin royalti segala macam. Kalau itu mah ujuk-ujuk payu $1, tapi kenapa dijual $300? Itu sesana terus kemana? Kita kemana gitu ya sepengkarnya. Kalau NFT mau nanya juga males gitu, hantep ya lah. NFT mah kita benar-benar jelas ya berapa persen hitungannya dari di awal gitu ya, kita berapa. Terus ada 500px lebih ke minimalis foto-fotonya. Jadi emang dibedain. Tergantung platform lah ya, mengikuti. Jadi biar beda aja. Mau lihat yang abstrak, IM. Mau lihat yang ada yang bukan IM 2020 kalau nggak salah. Itu tuh yang dijual. IM juga dijual tapi 2020 itu yang ngambil ujuk-ujuk, jadi ada di Getty, ada di mana. Tapi Shutterstock mah enggak. Shutterstock saya baru mulai cuma 8 foto belum. Karena kalau saya lihat Shutterstock tuh misalkan asbak bisa 10.000 asbak di fotoan terus diupload gitu kan. Ya tahun lah gitu. Iya, enggak ini ya. Karena kan kebutuhan juga buat stok sebenarnya mereka mah. Beda sih gaya stok. Kayaknya buat saya boring. Mending tiap hari nge-challenge diri sendiri motret apa gitu. Iya bener, challenge-nya justru motret benda yang sama lah ya. Tapi justru ngebedainnya kadang kan kita misal bulan ini kita udah motret gini, terus bulan depan tuh kayaknya udah pernah gitu kan. Masih gitu kan ya kan. Ngapain gitu kan. Kayak misalkan orang salaman dari seberapa macam sudut gitu. Itu kan Shutterstock tuh gayanya kayak gitu. Iya. Jadi buat saya gitu. Tapi ada yang udah masuk, saya kirim 10, 8 masuk gitu. Kepilih kan sangat ini kuratorialnya juga kuat ya. Iya. Tema nggak boleh noise gitu benar-benar. Fokus bokehnya dibilangnya nggak fokus. Padahal itu kan maksudnya buat kasih bedain dimensi.
nggak bisa, Emang buat aneh. stok sih, buat stok apa gitu banner gitu-gitu kan kalau stok Kayak fungsinya gitu-gitu. beda fungsi lah ya, bukan kita sebagai pengkarya karya kita buat Iya, bukan berdiri gitu. sendiri gitu ya. Jadi saya bilang saya stop mah nanti aja dulu lah. Sejauh ini sebenarnya yang paling nyaman di Instagram. Di Instagram. Kalau Instagram saya nggak bisa berhenti karena memang udah kaul, itu daily journal. Sampai Jadi, followers juga udah berapa tuh sekarang? 7.000. 7.000. Jadi sekarang jadi banyakan foto daripada followers ya? Ya lewat udah. Karena itu kan sistem baru sekarang, kalau kita jarang komen yang Iya bener, kita follow nggak keluar fotonya. Jadi saya kalau saya buka itu di laptop lebih tertib malah. Iklan nggak ada, TikTok jarang gitu. Iya benar-benar. Kecuali yang saya follow bikin TikTok pasti ada. Tapi kalau yang di mobile kan Sekarang kadang-kadang kita nggak tahu apa ujug-ujug kenapa ada iklan. Iya benar-benar. Kan gitu. Terus lebih ke video oriented ya, Mang ya. Sekarang tuh malah ininya. sekarang kayaknya lebih ke sana, terus kayak reelnya kan dipanjangin tuh waktunya. Jadi benar-benar kayak sekarang tuh kayak lagi ngeinin banget video sih sebenarnya. Foto jadi kayak agak-agak tenggelam nih. Terus kalau kita scrolling juga nggak kita follow tiba-tiba muncul. Muncul. Kayak perubahan algoritma Instagram gitu ngaruh nggak sih ke ngaruh kayak ke kita karya Kang Cis gitu ya? Banyak sekarang malah apa ya, yang nge-like nggak seperti dulu, Lebih dikit ya? lebih dikit, jauh lebih dikit. Dulu 100 200 gitu nyampe. Sekarang paling cuman 18 34 Iya, bener ya? 50. Kerasa lah ya. Kerasa banget. Sama di Insta Sunda juga biasanya 1000, Oh iya, 2000. Sunda kan Sekarang 200, paling banyak juga 500 gitu. ya berarti emang si budaya orang scrolling foto udah kayaknya udah Enggak, udah mulai kurang, dan orang juga udah kayaknya enggak. cuma cek story palingnya, cek story teman-teman Nah, gitu ya. story sama reel tuh kayaknya kalau ini lebih banyak yang lihat. Iya benar. Saya tadi pagi iseng, kalau saya sih bukannya nggak mau, speed saya nggak boleh ada video aja di yang say cheese tuh. Tiba-tiba kan kalau lagi bikin lihat story suka ada tuh dari Instagramnya, you can make from story to reel gitu, reels. Ternyata ada pilihan, boleh di upload sebagai di feed keluar, atau kita bisa matiin. Kedua di feed yang real. Pas saya lihat ada tuh ternyata 100 sekian viewer gitu. Berarti ada juga yang lihat gitu. Tapi nggak tahu gitu, nggak walaupun di feed nggak ada. Iya, kalau video sebenarnya kayaknya kalau budaya orang sekarang apalagi tambah TikTok gitu ya. Jadi orang tuh pada lihat reels, scrolling. Iya. Kalau dulu kan kita scrolling feed ya buat lihat-lihat foto. Sekarang justru udah Terus yang bikin itu juga kalau misalkan yang multiple foto yang iya benar-benar. Itu kadang-kadang juga sebenarnya gue cuma satu yang suka. Jadi soalnya nge-like semua gitu. Itu juga kayaknya buat saya mah kurang jujur gitu. Oke, jadi Karena saya suka DM, da urang mah resep nu katilu hungkul gitu. Lainnya bodoh. Oh iya. Berarti lumayan berpengaruh juga ya. Tapi masih. Nah itu juga di Insta Sunda nggak akan kepilih. Oh iya yang multiple mah enggak ya. Nggak akan, susah dong. Gue hanya kita memilih satu, terus dia ngupload 10 gitu kan nggak fair. Tapi masih upload tiap hari sekarang? Masih. Jadi sebenarnya ke rutinitas mah nggak berpengaruh ya? Nggak berpengaruh loh. Makanya temanya yang simple aja gitu. Kayak sekarang saya pakai 2 weeks project kan, itu ada dari mulai COVID 2020 itu hashtag 2 weeks project ada di Instagram saya. Itu barometer. Kalau dulu kan bilang lu 14 hari hidup selama masa COVID berarti lu selamat. Oh iya, Gitu kan kan. ini ya jaraknya. Inkubasinya kan segitu. Jarak isolasi juga 14 jadi hari. waktu itu saya pikir udah bikin itu iseng, dan itu bertema. Pertama cuman misalkan saya ngambil dari bawah, nanti ngambil dari atas, divisinya jadi memang agak aneh. Jadi yang ini atas, yang ini bawah. Ngambil foto apa? Misalkan ngambil foto gedung gitu. Oke, gedung. Temanya up to misalkan atas bawah gitu. Jadi saya motretnya yang saya upload tuh waktu itu foto gedung dari bawah, terus suasana jalan, terus gedung dari atas. Nah kalau yang sekarang makin ke sini lebih di ini lagi. Yang sekarang tuh kalau nggak salah city wall. Jadi saya cuma mau
ngasih foto tembok-tembok di kota gitu. Oh. Jadi selama 2 minggu itu akan berubah tema. Iya. Itu Dua juga minggu sekali ganti 2 minggu tema sekali lah ganti ya. tema. Makanya Ambilnya. kalau di story saya ada yang 2 weeks, Ah, kelihatan tuh perubahan tema. Tapi kadang-kadang juga pusing juga. ngapain Nah, lagi? ini Itu ngapain lagi ya? Tapi sebenarnya ngelatih sih, ngelatih. ngelatih kita buat peka sekitar sebenarnya ya. Karena kan itu Kang Cis juga lihat tembok ini bagus. Jadinya secara nggak langsung dia merhatiin tembok. Iya, tembok terus. Merhatiin ini jadi lebih Kemarin yang merasa kepekaan ya. sebelum ini tuh saya lupa apa, tapi pokoknya selama 2 minggu itu pasti fotonya gitu. Oh, jadi sebenarnya bagus juga sebenarnya buat ngerangsang. Ada yang repetitive lines, jadi mainnya yang repetitif terus gitu. Garis-garis Jadi pola lah ya. ada yang main Ambil refleksi gitu kan, refleksi. Mainnya refleksi orang, siluet gitu. Secara nggak langsung juga men-challenge diri sendiri ya. Gimana caranya bikin foto beda terus tiap hari. Terus tiap hari. Walaupun ya sebenarnya di situ-situ juga Iya. motretnya ya, sama gitu kayak kita jalan komis motret juga kan kayak daerah situ-situ, cuman ternyata makin sering kita beredar di situ bukan makin kebanyakan kan orang Bosen gitu. bosan, justru enggak, justru mesti lihat yang lain. Setelah bosan lu lihat yang ini, mesti lihat yang lain. Nah itu. Jadinya dilihat semua. Ya, lihat semua. Ya, itu jadi makin Lagi peka. sama Ya mungkin kayaknya kalau udah 20 tahun lagi kayaknya foto tiap sudut kan seringnya di alun-alun ya. Kayaknya foto tiap sudut-sudut bisa bisa habis. Wah, ini udah ke foto semua nih bagiannya bisa dijadiin puzzle gitu ya. Iya bisa. Mungkin bisa jadi kuartet. Iya. Bisa Kayak kuadrat yang main dulu ya itu ya. Misalkan Seru tuh. Losnya Pajana saya punya mungkin ada berapa biji tuh. Karena Pajananya ada atau warna atau black and white atau Pajananya nggak ada gitu kan gitu. Kayak iya gitu. ya, iya bener sih. Jadi nantinya mungkin jadi koleksi arsipnya bisa jadi arsip penting ya kan? Ya mungkin bisa jadi. Karena kadang-kadang gini, saya juga bikin kenapa daily journal. Kadang-kadang kita suka lupa tanggal segini teh ada di mana. Ya. Nah itu saya ngeliatnya di Flickr. Tanggal segini orang atau mana tanggal segini di mana sih? Oh gue di sini. Gitu. Enak gitu. Itu biasanya orang-orang yang pengusaha atau yang gak ke kantoran enak gitu. Orang yang kantoran, saya mah Senin sampai Jumat di kantor ya. Iya sih. Iya udah. Iya. Udah pasti karena rutinitas. Kalau saya kadang-kadang suka pusing. Kok pengarsipan gimana Kang? Pengarsipan saya setiap dari dulu tuh nggak lebih dari 2.000 foto di HP. Begitu 2.000 saya hapus. Sekarang saya batasin per bulan. Tiap ganti bulan saya backup. Jadi yang lainnya lupa. Benar-benar tapi cuma di hard disk aja nggak di. Ya hanya di hard disk saja. Oke. Di laptop ada yang masih bulan-bulan ini. Yang 2 bulan lain udah nggak ada. Udah masuk hard disk ya. Arsip lah ya. Ada arsip dan per tanggal. Oh iya. Yang awal per tahun. Wah ribet. Pas mau nyari tanggal itu ya. Nah aneh karena dulu si nama file tuh kalau sekarang dari iPhone masuk ke komputer, ke laptop itu berubah namanya. Nama filenya tuh jadi nama karakter yang keluar diolah sama si OS sendiri. Jadi ngacak. Nah makanya saya bikin per hari. Jadi itu pun di per hari itu nggak ngurut karena dia bikin file sendiri. Kecuali ada beberapa aplikasi kalau yang main iPhone ada M Pro tuh dia nggak merubah nama. Dia tetap JPEG nomor. Gitu. Kalau yang lain lebih gampang lah, lebih gampang arsipinnya. Kalau yang lain nggak. Dan dulu mah sempet per aplikasi. Iya ya. Jadi kalau Snapseed jadi panjangan gitu ya. Ngacak filenya. Cuma lumayan ribet juga kan Kang Cis mainnya di apa sih? Di konsistensi lah ya. Di tiap hari terus itu pengarsipan justru kayaknya bakal ribet. Enggak. Kalau saya sekarang kalau dulu ya itu saya masih brutal ngambil. Sekarang mah saya cukup misalkan saya tadi ke Dago gitu. Berarti karena tujuan saya ada sesuatu di Dago yang harus saya datengin. Berarti saya cuma lihat city wall-nya yang di Dago. Jadi nggak terlalu banyak fotonya. Beda sama kalau yang zaman waktu kopi itu bisa berapa kali ngambil gitu. Sekarang cuma cek udah itu aja gitu. Terlepas itu orang mau ngerti atau enggak, pokoknya saya tahu itu penandaan doang sih gitu. Tapi misal nih nanti
tiba-tiba Instagram sudah tidak apa ya, udah nggak ada lah, atau misalnya udah kita video doang, Kang Cis kira-kira bakal milih media apa nih? Mungkin buku ya, kalau nggak tahu ya. Sekarang kayaknya bikin buku juga tidak terlalu sulit ternyata. Iya benar ya. Kan sudah ada print to order atau ya apa sih istilahnya digital print yang bisa cuma satu buku. Iya benar. Jadi mungkin filingnya akan lebih ke sana nanti. Gitu. Oke, jadi ke fisik ya, Lebih kembali ke fisik ya. ke fisik, Baik lagi ke zaman Kang Cis awal dulu kayak. Kan dulu kita tiap punya portfolio kita albumin. Nah, Satu album gitu. Kalau mungkin nanti kalau misalnya Instagram itu larinya ke video, udah nggak ada still foto, ya udah saya main di fisik berarti fisik ya. lagi aja. Dulu berarti sebelum ada Instagram juga fisik. Dulu waktu itu fisik, dialbumin, di filing gitu. Terus kalau kita ngepamerin ke teman-teman, misalkan kan kalau Instagram tuh kita bisa ngepamerin ke teman-teman iya, kan. iya, Nah iya. kalau pas fisik itu lu gimana? Paling dulu gini, dulu saya suka juga bikin slide presentation perjalanan gitu. Oh, Dulu pakai slide ya motretnya. nah, Jadi langsung ditayangin pakai jadi kayak projector. nongkrong. Kalau nongkrong tuh ngobrol. waktu pamer gitu ya. Sama itu sambil yang dilakukan sama forum dulu. Kalau kita habis motret, kita kumpul, ada hari ngumpul lah gitu. Terus ditayangin siapa yang punya, siapa yang mau ngisi gitu. Sebenarnya itu juga bisa kita lakuin sekarang ya. Sebetulnya lebih mudah karena sekarang Instagram juga udah mulai agak nggak asik gitu. Udah nggak asik buat foto Udah kayak. nggak asik dan mungkin dengan algoritma yang sekarang aneh ya. Iya, algoritmanya jadi kok nggak di follow muncul gitu. Saya punya kayak saya dulu senang sama satu orang itu nggak muncul karena saya nggak pernah Komen, interaksi. nggak pernah Iya Jadi dia- benar. Nah kalau di laptop kita bisa pilih tuh di device juga bisa pilih di tab Instagramnya keluar tuh yang kita follow doang. Nah itu baru keluar tuh yang iklan-iklan hilang tuh. Iya benar. Tapi emang sekarang jadi terlalu banyak iklan. Jadi mudah-mudahan kan ini pandemi juga udah beres lah ya. Ya, Kita kayaknya mending interaksi langsung lagi aja ya. Ya, Karena gitu Instagram lah. juga udah mulai agak nggak Mending asik. ngobrol gini, Udah ngobrol agak lebih nggak asik. Ya, Instagram kayak iklan semua isinya. Jadi kita pamer karyanya coba di real gitu ya. Ya, coba Kita tayangin sambil cerita dan lain-lain. dengan itu kan lebih Jadi komunikasinya lebih alternatif jelas. lah ya. Ya. Jadi kita ngobrol lagi. Ngobrol lagi. Setelah 2 tahun dia. nggak cuma like doang gitu tapi Karena kalau like cuma selewat, udah kita nggak tahu nih apa maksudnya. Iya, iya. Selewat. kadang-kadang saya juga ngurangin like sih sebenarnya. Iya, Kalau saya suka aja benar-benar suka. benar-benar suka gitu. Kadang-kadang orang lagi makan, wah naon sih gitu. Enggak. Atau banyak kan dia terlalu banyak selfie Gimana juga ya. terus naon gitu. Dan yang saya pengen lihat bukan itu gitu kan, yang saya pengen lihat justru karyanya dia gitu. Tapi ada juga yang karyanya yang dulu bagus-bagus karena hilang. Itu ya. Sayang sih. Jadi nggak asik ya. Jadi nggak Yang asiknya bikin itu. nggak asiknya tuh itu. Nah, dan banyak juga kayak asal ya. Sekarang jadi asal. Kalau dulu tuh kita masih 2000 ini tuh masih yang benar Mengkurasi diri sendiri lah ya. motretnya pakai mobile. Kan dulu belum bisa tuh kamera masuk ke repot lah. Kalau sekarang kan ada wifi tinggal masuk tethering gitu. Benar-benar. Sekarang kan ya wifi. Jadi ngambilnya pakai, menurut saya tekaci gitu ngambil. Dan yang di Instagram saya semua pakai iPhone. Jadi berarti yang di Instagram tuh nggak ada yang pakai kamera. Nggak ada. Itu semua pakai device. Yang di Seichis. Kalau saya kan ada 3. Ada Seichis, ada Unsryman, ada Comfort. Unsryman itu oke lah, ada color. Pertama saya masih ngelos itu, karena yang di Seichis itu semua hitam putih. Hitam putih dan pakai HP. Dan pakai HP. Kalau yang di Unsryman boleh ada color, masih pakai HP. Tapi lama-lama setelah ada mulai wifi di kamera, ya ini Pak, saya julisin gitu di hashtagnya misalkan EOS M5 gitu. Berarti itu pakai kamera mirrorless. Nah, kalau yang di Comfort KOMFOT itu lebih ke analog. Oke. Jadi saya pisahin Biar tertib lah ya. biar tertib. Emang saya selalu gitu sih, selalu ngebagi juga. Ya tadi saya bilang saya ada di IM, saya ada di 2020, ada di 500PX. Bawaannya udah mulai mengkelompokkan, menyortir gitu. Nah, ada UPIC. Kalau UPIC tuh selalu yang satu banyak putihnya, yang satu banyak hitamnya. Jadi karena hitam putih. Kalau yang di 500PX lebih ke minimalisan gitu lah. Oke. Gitu. Lumayan berarti ya.
Jadi Selanjutnya apa nih di IG? yang masih berjalan itu ya 2 Weeks Project ini. 2 Weeks Project berarti. 2 Weeks Sampai Project kapan tuh sampai mungkin dunia sehat. Udah mulai tapi berarti bentar lagi ya. Bentar lagi. Sempet kepikiran apa udah dibukuin aja gitu karena udah banyak juga. Kalau dilihat di story udah mau full tuh story. Nah, kayaknya udah mesti berhenti dan udah mulai dibukuin gitu. Oke, berarti Gitu. sebenarnya yang masih berjalan dan bisa diikuti yaitu 2 Weeks Project 2 Weeks ya. Project. Dan memang fotonya jadi aneh-aneh karena kadang-kadang saya cuma Random kan. random. Apa yang kelihatan itu kan. Misalkan besok nih 2 weeks-nya berakhir, berarti besok saya mau lihat apa nih? Apa yang saya mau lihat nah, menentukan tema juga kadang-kadang apa yang saya mau lihat pertama itu jadi ke tema. 14 hari selanjutnya. Dan itu harus dicari. Lumayan ya. Lumayan seru. Kalau 14 hari yang hari di awal tuh pantai gitu agak susah ya. Makanya harus di Bandung makanya jangan ya lu lunakin lagi jangan kadang-kadang suka aku motret yang misalkan pengen motret gedung gitu kan. Masa Bandung gedung seberapa sedikit kan yang jiwa. Kalau Jakarta mah enak ya. Jakarta mah enak. Iya benar-benar. Berarti buat teman-teman yang masih ngikutin apa IG-nya Kang Cis itu masih bisa ya yang masih bisa project sampai itu belum yang sampai waktu yang belum ditentukan. Dan mungkin bentar lagi. Ya. Yang mudah-mudahan kita bisa lihat pamerannya atau bukunya Kang Cis ya. Buku lah ya kayaknya. Saya pengen buku. Nah, nanti kalau udah ada bukunya kita ngobrol lagi. Iya. Soalnya emang nggak tahu kenapa kemarin juga gara-gara pandemi akhirnya bikin buku yang muka Bandung itu kan. Terus itu lumayan sampai 40 hampir 50 buku kejual. Lumayan tuh. Keren banget. Nggak ngerti, saya cuman ke teman-teman dekat. Saya punya buku ini beli. Ada yang malah yang satu dari Sydney, Melbourne. Kemarin satu lagi dari California minta. Untungnya ada just tip. Iya. Jadi nggak mahal kirimnya bisa 3 kali harga buku itu. Iya benar itu. Ya, jadi begitu lihat nyobain bikin buku ternyata ketagihan. Sama kayak Instagram berarti. Ya, berarti kemungkinan setelah Instagram kalau nggak ada mungkin ya, buku. Karena buku kan juga kayak kita ninggalin sesuatu kan gitu. Ya artefak ya. Artefak. Kalau Instagram kan ya misalkan selama aplikasinya ada mah. Selama aplikasi ada, password ingat aman. Tapi kan anak saya nggak bisa lihat. Benar. Kayak gitu. Ya, nggak bisa ikut masuk. Oke, untuk sementara berarti kita lihat di Instagram aja dulu kali ya. Lah yang masih nextnya mungkin kita buku. Oke, teman-teman, untuk episode kali ini kita sudah sampai sini. Bye. Thank you.